Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dengan nama Muhammad Daniel Triwahyudi, NPM 2021010068, kelas D, program studi hukum keluarga Islam. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi tentang sumber hukum Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat hukum Islam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Apa sajakah sumber-sumber hukum Islam? Di antaranya yakni yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber hukum Islam pertama dan yang paling utama dalam hukum Islam. Kedudukannya ini mengharuskan umat Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan keseharian. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang lainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum, meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran. Kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka pada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan yang paling utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran itu sendiri. Pada sejumlah ayatnya, lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan, meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qad al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikannya dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, di antara sumber hukum Islam yang kedua yakni As-Sunnah. Pada uraian sebelumnya dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, As-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan As-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah, sebagaimana yang bisa kita temukan dalam surat An-Nisa ayat ke-13, yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat ke-3, yang artinya, dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Artinya, tidaklah Nabi Muhammad
menyebutkan wahyu yang diturunkan oleh Allah itu berdasarkan hawa nafsunya. Selanjutnya, di antara sumber hukum Islam yang berikutnya yakni akal dan proyeksi ijtihad. Apa itu akal? Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islam, yaitu bahwa memperhatikan alam sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di dalam otak. Seseorang yang digunakan akalnya untuk berpikir dan berdasarkan pemikiran itu, maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkannya. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal dibagi ke dalam dua bagian, yaitu 1. Memahami nilai-nilai ajaran agama. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang temporer atau madaniyah dan doktrin agama yang selalu kontemporer atau makiyah. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. Selanjutnya yakni proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa yakni berusaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah ijtihad yakni berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan Al-Hadis, yang dilakukan secara cermat dan pikiran yang murni, serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad tetap pada Al-Quran dan Al-Hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berijtihad disebut sebagai mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya ada dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lain menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang memengaruhi hukum. Ijtihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu alat seperti nahwu, shorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau hadir, luas pemahamannya terhadap pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama dan syarat-syarat yang lainnya. Ijtihad ditetapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terdapat suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkannya kepada perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya. Sedangkan antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Oke, itulah tadi penjelasan saya terkait dengan sumber-sumber hukum Islam. Yakni diantaranya saya ulangi kembali ada Al-Quran, As-Sunnah, dan akal dan proyeksi ijtihad. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya cukupkan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.